Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kami dan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi segmenting, targeting, dan juga positioning pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka. Next. Sebelum itu, saya akan membacakan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Sylvie Kriati, kemudian ada Billy Zaki, kemudian ada Evan Cahyadi, ada Cikawati, Amironda Badiah, Peggy Anugrah, saya sendiri Melina Saputri, dan yang terakhir ada Merisha Tahara. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan yang mana latar belakang dari kami melakukan menulis makalah dan juga melakukan presentasi ini adalah tujuan utama dari PT sebuah perusahaan itu kan memang memperoleh laba ataupun keuntungan semaksimal mungkin. Nah, dalam memperoleh laba atau keuntungan ini tentu harus diikuti dengan kemampuan perusahaan untuk dalam memasarkan produknya menjadi agar untuk berpengaruh pada hasil penjualan dari perusahaan tersebut. Nah, penyusunan STP ini menjadi sangat penting karena akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pemasaran ataupun menyusun strategi kegiatan pemasaran terhadap produk yang akan dijual, sehingga kegiatan pemasaran dapat berjalan efektif dan efisien, serta hasilnya pun tepat, sehingga nantinya dapat merumuskan strategi bauran pemasaran dan strategi persaingan yang tepat. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan global market segmentation. Kemudian yang kedua bagaimana mengkaji pasar dan memilih target pasar. Yang ketiga apa yang harus dilakukan dalam produk market decision. Dan terakhir bagaimana segmenting, targeting, dan positioning pada produk pada PT Sido Muncul. Kemudian tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui mengenai global market segmentation, untuk memahami mengenai produk market decision, dan untuk mengetahui cara mengkaji pasar dan memilih target pasar. Yang terakhir untuk menjelaskan segmenting, targeting, dan positioning produk pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Baik, selanjutnya ada global market segmentation atau segmentasi pasar global, yaitu suatu proses yang melalui proses pengidentifikasian segmen-segmen tertentu seperti apakah itu suatu negara maupun kelompok konsumen individu, pelanggan potensial dengan atribut homogen yang menunjukkan respons serupa terhadap bauran pemasaran. Adanya segmentasi pasar global didasarkan pada anggapan bahwa konsumen-konsumen di berbagai negara mencari variasi dan segmen baru akan muncul di pasar nasional lainnya. Dalam perusahaan Sido sendiri, perusahaan pemasok produk yang berbeda-beda untuk setiap negara menyesuaikan dengan karakteristik konsumen di negara tersebut. Pasar global harus memutuskan untuk menargetkan bauran pemasaran, standar atau diadaptasi yang diperlukan untuk melayani keinginan dan kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan segmentasi pasar, pemasar dapat menghasilkan wawasan yang dibutuhkan untuk menyusun pendekatan yang paling efektif. Proses segmentasi pasar global dimulai dengan pemilihan satu atau lebih dari satu variabel untuk digunakan sebagai dasar pengelompokan konsumen. Variabel umum tersebut termasuk demografi yang didasarkan pada karakteristik populasi yang dapat diukur dengan pendapatan, ukuran populasi, distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya ada psikografis, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada nilai, sikap, dan gaya hidup. Selanjutnya ada karakteristik perilaku dan manfaat. Dimungkinkan juga untuk mengelompokkan pasar nasional yang berbeda dalam hal lingkungannya, seperti ada atau tidak adanya peraturan pemerintah dalam industri tertentu untuk membuat pengelompokan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada segmenting global market by income and population. Di sini terdapat 6 bagian yang terdiri dari 3 menurut berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah, lalu 3 lainnya menurut penduduk besar, menengah, dan kecil. Lalu menurut pasar berpendapatan tinggi sendiri, yaitu negara atau wilayah dengan pendapatan per kapita tinggi dengan penduduk yang relatif sedikit. Produknya tuh biasanya kayak barang mewah yang tersier dan segala macamnya. Lalu kedua itu ada berpendapatan menengah yang
terdiri dari negara atau wilayah dengan pendapatan per kapita yang sedang. Lalu barangnya itu biasanya barang-barang yang bisa dinikmati dan masih bisa dijangkau oleh beberapa masyarakat di negara. Contohnya kayak barang sekunder dan beberapa barang tersier. Lalu ada berpendapatan rendah dengan negara-negara yang biasanya berpendapatan per kapitanya itu juga rendah. Terus juga barang-barangnya itu biasanya relatif bisa dijangkau dengan semua masyarakat umum. Contohnya kayak barang-barang pokok, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya menurut population di sini ada 3, yaitu penduduk besar. Contohnya kayak wilayah yang jumlah penduduknya tuh besar. Kayak misalkan lebih dari 1 juta di satu wilayah. Terus contoh dari segmen ini tuh kayak ibu kota maupun negara-negara atau wilayah-wilayah kota yang besar lainnya. Lalu yang kedua itu ada penduduk menengah yang mencakup wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif banyak namun lebih sedikit dari penduduk besar tadi. Contohnya kayak kota kecil atau kabupaten dan segala macamnya. Lalu yang terakhir itu ada penduduk kecil yang mencakup wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan jumlah penduduk kurang lebih kurang dari 100.000 penduduk. Contohnya itu kayak kota kecil atau pedesaan. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai mengkaji potensi pasar dan memilih target pasar atau segmen. Jadi, untuk mengkaji potensi pasar dan memilih target pasar atau segmen terbagi menjadi 2, yaitu ada pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Untuk pendekatan permintaan sendiri itu berkaitan dengan bagaimana pengaruh konsumen ini terhadap harga dan kuantitas produk atau jasa yang ditawarkan. Misalkan dengan adanya permintaan yang lebih tinggi, itu maka harganya mungkin lebih mahal kan, atau mungkin ada yang lebih spesifik tertentu kualitasnya, maka itu akan dispesialkan lebih, harganya lebih mahal mungkin. Nah, untuk pendekatan penawaran sendiri itu adalah mengenai bagaimana sebenarnya pengaruh produsen terhadap harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Karena misalkan ketika kita contohkan suatu perusahaan mobil yang mewah atau luxury, itu kan hanya ada beberapa produk saja yang dikeluarkan, mungkin 10 di dunia atau segala macamnya. Makanya dengan adanya penawaran yang sedikit dari perusahaan, itu membuat produk tersebut menjadi spesial, jadi unik gitu. Itu merupakan itu adalah dua pendekatan yang dilihat untuk mengkaji potensi pasar dan memilih target pasar atau segmen. Next slide. Next slide. Oke, thank you. Jadi selanjutnya mengenai langkah untuk mengkaji potensi pasar dan memilih target pasar nih. Beberapa seperti bagaimana sebenarnya pasar ini tuh kedepannya, peluang kedepannya, seperti survei atau studi pasar mengenai data tentang ukuran pasar, pertumbuhan pasar, tren pasar, dan karakteristik demografis atau perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai menentukan kriteria target pasar. Dalam penentuan ini, langkah yang dapat dilakukan seperti usia, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, lokasi geografis, serta minat atau perilaku. Selanjutnya yaitu menentukan segmen pasar. Nah, pembagian pasar menjadi beberapa segmen ini diperlukan untuk mengetahui potensi terbesar apa yang dapat diberikan terhadap suatu bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai menganalisis pesaing. Penargetan pasar diperlukan untuk membantu perusahaan dalam menemukan keunggulan kompetitifnya dan membedakannya dari pesaing. Jadi hingga memiliki keunikan tersendiri perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai menentukan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran yang sesuai untuk menjangkau konsumen potensial dapat dilakukan dengan cara memilih saluran pemasaran yang sesuai dan mengembangkan pesan pemasaran yang efektif. Yang terakhir yaitu mengenai mengukur keberhasilan.
pengukuran keberhasilan ini dapat digunakan dengan beberapa alat seperti metrik yang relevan, melihat angka penjualan, pertumbuhan paksa pasar, atau tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi keefektifan strategi pemasaran dan perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait produk market decision atau keputusan pasar yang merupakan keputusan perusahaan yang sangat perlu diperhatikan terkait pasar dari produk mereka untuk mencapai tujuan dan menciptakan keuntungan dalam jangka panjang. Dalam memilih pasar produk, terdapat panduan yang mengharuskan perusahaan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, who buys our product, atau siapa yang membeli produk kita. Lalu who does not buy it, siapa yang tidak membeli itu. What need or function does it serve, atau apa kebutuhan atau fungsi yang dilayaninya. Yang keempat, is there a market need that is not being met by current product or brand offerings, atau apakah ada kebutuhan pasar yang tidak dipenuhi oleh penawaran produk atau merek saat ini. Yang kelima, ada what problem does our product solve, masalah apa yang dipecahkan oleh produk kita. Yang keenam, ada what are customer buying to satisfy the need for which our product is target, atau apa yang dibeli pelanggan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi sasaran produk kita. Lalu yang ketujuh, what price are they paying, atau berapa harga yang mereka bayar. Yang kedelapan, when is product purchased, atau kapan produk kita dibeli, dan where is purchase, atau di mana produk itu dibeli. Secara garis besar, keputusan pasar produk ini terkait dengan strategi 4P pemasaran, yaitu product, price, place, dan promotion, atau 7P untuk produk dengan tambahan people, physical evidence, dan proses. Aspek-aspek tersebut erat kaitannya dengan keputusan pembelian oleh konsumen. Maka dari itu, perusahaan perlu membuat keputusan terkait pasar produk dengan tepat, sehingga produk dapat masuk pada pasar global yang ditargetkan sebagai pasar produk. Untuk mengetahui target pasar produk, perlu dilakukan tinjauan terhadap produk beserta potensi-potensi untuk menimbang kecocokan, serta melakukan analisis matriks terhadap target pasar atau segmen negara yang dituju. Juga terkait political concern ataupun restriction untuk masuk ke pasar global, baik batasan-batasan impor di negara tujuan maupun batasan-batasan ekspor dari negara asal. Yang selanjutnya yaitu implementasi strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya di perusahaan Sido Muncul. Next slide. Yang pertama ada profil perusahaan dari Sido Muncul itu sendiri. Sido Muncul ini berdiri dengan nama perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Dengan pendirinya Bapak Siam Tim Hie dan Ibu Rahma Sulistyo. Yang berdiri pada tahun 1951 di Semarang. Namun Ibu Rahma Sulistyo ini sudah mendirikan warung jamu sejak tahun 1935 di Yogyakarta. Perusahaan ini berada di gedung Hotel Tentrem Jalan Gajah Mada nomor 123 di Semarang, Jawa Tengah. Dengan jenis perusahaan yaitu perseroan terbatas yang berdiri sejak tahun 1975 hingga sekarang. Produk-produk yang dijual oleh Sido Muncul ada tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido Muncul, kuku Bima kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, kunyit asam, dan produk herbal lainnya. Next slide. Kemudian selanjutnya ini ada timeline dari perusahaan Sido Muncul. Yang pertama awal dibuka tahun 1935, kemudian secara sederhana didirikan tahun 1951, dan selanjutnya Sido Muncul ini dibentuk secara CV tahun 1970.
kemudian naik tingkat lagi menjadi sebuah perseroan terbatas tahun 1975 sampai sekarang yang sudah beroperasi, bahkan sudah melakukan ekspansi pabrik ke Filipina dan juga Nigeria. Next. Oke, berikutnya adalah segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang sama. Salah satu contoh segmentasi pada Sido Muncul adalah Sido Muncul mensegmentasikan pasarnya berdasarkan kelompok umur. Next. Nah, yang pertama ada segmentasi kelompok usia anak-anak. Untuk segmentasi ini, Sido Muncul mengeluarkan produk tolak angin anak dan madu. Next. Yang kedua adalah segmentasi usia remaja dan dewasa. Untuk segmentasi ini, Sido Muncul mengeluarkan produk tolak angin cair dan produk temulawak dari Sido Muncul. Next. Dan yang terakhir ada segmentasi usia lansia. Untuk segmentasi ini, Sido Muncul mengeluarkan produk tolak angin plus jahe ekstra hangat dan produk ekstra jahe hangat. Next. Berikutnya adalah targeting. Setelah melakukan segmentasi pasar, Sido Muncul memilih segmen pasar yang akan menjadi target utama. Sasaran tersebut dipilih berdasarkan ukuran segmen pasar dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Sido Muncul melakukan ekspor di kawasan Asia Tenggara seperti negara Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain. Perusahaan juga meningkatkan kemampuan distributor untuk memperluas basis konsumen di pasar perdagangan tradisional dan modern. PT Sido Muncul menargetkan konsumen yang menyukai obat-obatan herbal, terutama orang-orang Asia Tenggara. Next. Kemudian slide selanjutnya adalah positioning. Sido Muncul menempatkan produknya dengan cara yang tepat di pasar. Penempatan yang tepat dilakukan dengan memperkuat jaringan distribusi produk dari pesaing sehingga produk-produk PT Sido Muncul mudah tersedia, baik di toko kelontong atau supermarket. Distribusi yang luas, baik lokal maupun internasional, memudahkan konsumen untuk memenuhi produk-produk PT Sido Muncul. Next slide. Baik, terakhir yaitu kesimpulan dari apa yang kita paparkan pada hari ini, di mana pemasaran menjadi salah satu faktor yang penting guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan kompetitornya. Maka dari itu, perlu adanya analisis strategi segmentasi, targeting, dan positioning atau STP dalam menjalankan perusahaan. PT Sido Muncul ini menerapkan strategi STP dengan baik. Segmentasi yang dilakukan yaitu segmentasi usia anak-anak, usia remaja dan dewasa, serta usia lansia. Kemudian Sido Muncul melakukan targeting dengan menargetkan konsumen yang menyukai obat-obatan herbal, terutama orang-orang Asia Tenggara yang memiliki budaya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Dari segi positioning, Sido Muncul terletak pada tagline yang terkenal dari tolak angin, yaitu orang pintar minum tolak angin. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.